Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi selaku dosen pengampu saya, yaitu Dr. Misda MPD, atau yang disebut juga Bunda Misda. Beliau merupakan salah satu dosen saya atau dosen kami di pendidikan bahasa Arab, itu dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang nantinya akan menonton video ini, dan jangan lupa like ya, like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya video ini banyak ditonton lah. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rohid Kasulan dengan NIM 1240-2004. Saya merupakan mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau yang disebut juga IAIN Pontianak. Saya di sini merupakan salah satu mahasiswa di di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di program studi pendidikan bahasa Arab. Saya sekarang berada di semester 3. Baik, tanpa berlama-lama, tujuan saya di sini adalah membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana dosen kami atau Bunda Misda di sini memberikan 3 soal yang harus dijawab oleh kami. Di sini ada yang pertama adalah jelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Dan yang nomor 2 di sini soalnya adalah jelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Dan yang nomor 3 di sini jelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada tujuan kompetensi sistem pendidikan. Nah, itulah 3 soal yang harus dijawab oleh saya ya. Baik, tanpa berlama-lama di sini saya akan menjawab pada pertanyaan yang pertama. Di sini adalah prinsip pelaksanaan supervisi pendidikan. Di sini pada bagian yang pertama tadi saya akan menjelaskan mengenai 4 prinsip utama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan ini pada hakikatnya merupakan proses pembinaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajar serta profesionalisme guru. Supervisi bukan sekedar kegiatan pengawasan, melainkan lebih menekankan pada upaya pendampingan, pembimbingan, dan pengembangan kemampuan pendidikan agar supaya dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif. Maka pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu. Nah, di sini ada 4 prinsip
tersebut, yang mana yang pertama di sini adalah prinsip ilmiah, dan yang kedua ada prinsip demokratis, dan yang ketiga ada juga prinsip komunikatif, dan yang keempat di sini ada prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, yang pertama di sini adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini meningkatkan bahwa supervisi harus dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan berdasarkan data yang nyata. Artinya, setiap penilaian dan keputusan yang diambil dalam supervisi harus digunakan oleh fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Supervisi di sini tidak boleh dipengaruhi oleh unsur subjektif seperti perusahaan pabrik, kedekatan emosional, maupun prasangka tertentu terhadap guru. Contohnya di sini ada penerapan prinsip ilmiah dapat dilihat ketika kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan instrumen supervisi yang telah disusun sebelumnya, seperti lembaran observasi proses pembelajaran, analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta hasil evaluasi belajar peserta didik. Berdasarkan data tersebut, kepala sekolah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru secara objektif. Nah, itu prinsip ilmiah. Dan yang kedua di sini ada juga prinsip demokratif. Apa itu prinsip demokratif? Nah, prinsip demokratif ini berarti bahwa supervisi dilaksanakan dengan menghargai martabat menjunjung tinggi nilai musyawarah dan komunikasi dua arah. Nah, dalam supervisi yang demokratis ini, guru tidak diperolehkan sebagai objektif pengawas, melainkan sebagai mitra kerja yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, seperti apa contohnya di prinsip demokratis ini? Contohnya di sini adalah penerapan prinsip demokratis, yaitu setelah kegiatan observasi kelas, kepala sekolah mengadakan pertemuan atau diskusi dengan guru yang disupervisi. Dalam diskusi tersebut, guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman, kendala yang dihadapi, serta gagasan pribadi pembelajaran atau yang gagasan perbaikan pembelajaran, seperti itu. Dan yang ketiga di sini prinsip komprehensif. Nah, prinsip komprehensif ini menegaskan bahwa supervisi merupakan kegiatan kerjasama dan pembinaan, bukan kegiatan merancang keseluruh atau kekurangan guru. Supervisor dan guru harus memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah penerapan prinsip komprehensif. Misalnya, ketika kepala sekolah menemukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan kreativitas atau karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak langsung menyalahkan guru tersebut, melainkan
melainkan bersama-sama berdiskusi untuk mencapai alternatif metode pembelajaran yang lebih efektif. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat di sini ada prinsip konstruktif dan kreatif. Apa itu? Prinsip konstruktif dan kreatif itu berarti bahwa supervisi harus bersifat membangun, memotivasi, dan mendorong inovasi dalam pembelajaran. Supervisi tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga memberikan solusi, dukungan, serta peluang bagi guru untuk membangun kreativitas dan kompetensinya. Contohnya di sini penerapan prinsip kompetensi dan kreatif, yaitu kepala sekolah mendorong guru untuk mencoba model pembelajaran inovatif seperti project based learning, problem based learning, atau pemanfaatan media digital dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu dia yang nomor 1. Nah, kesimpulannya di sini adalah berdasarkan pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat prinsip supervisi pendidikan ini bertujuan agar kegiatan supervisi benar-benar menjadi sarana pembinaan profesional guru serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu pendapat saya untuk menjawab soal nomor 1. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu pada bagian kedua ini saya akan membahas mengenai fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam kaitannya dengan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah ini memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan seluruh sumber daya sekolah agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang menjadi tanggung jawab ini kepala sekolah meliputi ada administrator kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam manajemen atau dalam menjalankan fungsi administratif, kepala sekolah melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan, apabila seluruh aspek administratif dikelola dengan baik dan terencana, maka sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Nah, itu kepala sekolah sebagai administrator. Sedangkan kepala sekolah sebagai supervisor ini adalah selain sebagai administrator di sini, kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor yang bertugas membina dan meningkatkan profesional guru khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Tugas supervisor kepala sekolah meliputi supervisor akademik, supervisor manajerial, evaluasi proses pembelajaran, serta pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Nah, kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan,
di sini supervisi yang dilakukan secara berkesinambungan akan meningkatkan kompeten guru, kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Seperti itu. Dan kesimpulannya pada soal nomor 2 di sini adalah dengan demikian peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor merupakan dua fungsi yang saling melengkapi dan tidak dapat disampaikan atau tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan efektivitas tujuan pendidik. Nah, itu yang nomor 2. Nah, sedangkan soal yang nomor 3 di sini adalah soalnya di sini soalnya adalah jelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada tujuan kompeten sistem pendidikan. Nah, apa itu hubungannya? Hubungannya di sini antara monitoring dan evaluasi atau yang disebut juga dengan MONEF dengan perencanaan dalam konteks tujuan kompeten sistem pendidikan dapat dianalisis melalui kerangka siklus manajemen strategis dalam perspektif sistemik. Perencanaan atau yang disebut juga planning adalah penetapan arah kebijakan, sedangkan MONEF adalah mekanisme pengendalian atau controlling yang memberikan umpan balik atau feedback loop untuk manajemen kualitas. Nah, di sini adalah penjelasan akademik mengenai hubungan tersebut pada tujuan kompeten sistem pendidikan. Yang pertama di sini kompeten kurikulum. Nah, di sini MONEF berfungsi sebagai instrumen validasi empiris terhadap implementasi kurikulum. Perencanaan kurikulum di masa depan tidak boleh hanya bersifat teoritis, melainkan harus berbasis pada evaluasi terhadap relevansi materi dan capaian kompetensi lulusan. Jika evaluasi menunjukkan adanya gap antara standar kurikulum dan dengan kebutuhan industri masyarakat, maka perencanaan kurikulum berikutnya wajib melakukan prioritas atau rekrutansi materi. Sedangkan di sini yang kedua adalah kompeten peserta didik. Nah, hubungan dalam kompeten ini bersifat formatif dan sumatif. Monitoring terhadap input atau seleksi dan proses perkembangan siswa memberikan basis data bagi perencanaan manajemen kesiswaan. Misalnya, jika evaluasi menunjukkan tindakannya angka putus sekolah atau rendahnya literasi, maka perencanaan pendidikan harus mengalokasikan program remedial, beasiswa, atau pengembangan minat bakat yang lebih terintegrasi. Nah, ada juga yang nomor 3 di sini kompeten pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, MONEF atau yang disebut dengan PTK. MONEF terhadap PTK berfungsi pada audit kompetensi dan kinerja. Hasil evaluasi kinerjanya guru menjadi
parameter. Guru menjadi parameter untuk dalam perencanaan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau yang disebut PKB. Perencanaan distribusi guru, promosi serta peningkatan kesejahteraan didasarkan pada data evaluasi. Nah, dan yang keempat di sini adalah komponen sarana dan prasarana. Nah, di sini komponen sarana dan prasarana ini sebagai analisis ketersediaan dan fungsionalitas monitoring secara berkala terhadap penyusutan aset dan efektivitas penggunaan fasilitas sekolah, memungkinkan perencanaan pendidikan untuk menyusun skala prioritas dalam penggunaan atau rehabilitas fasilitas. Hal ini mencegah terjadinya efisien anggaran pada sarana yang tidak menuju proses pembelajaran. Dan sini ada juga yang kelima, komponen pembiayaan. Di sini ada juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi evaluasi terhadap penyerapan anggaran seperti dana BOS atau dana yayasan, memberikan gambaran mengenai efisiensi biaya per siswa. Perencanaan anggaran tahunan berikutnya, RAPBS, ini sangat bergantung pada hasil evaluasi efektivitas biaya pada periode sebelumnya guna menghindari defisit atau pemborosan seperti itu. Ada juga yang nomor 6 di sini adalah hubungan dengan masyarakat. Nah, di sini menjadi masukan krusial bagi perencanaan branding dan kementerian. Nah, jika evaluasi menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat, maka perencanaan program sekolah harus diarahkan pada strategi komunikasi publik dan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Yang terakhir di sini ada juga komponen proses pembelajaran. Nah, MONOV ini pada aspek ini sering disebut sebagai supervisi akademik. Hubungan dengan perencanaan terletak pada perbaikan metodologi instruksial, evaluasi terhadap instruksial guru siswa di kelas, memberikan data tentang efektivitas metode mengajar tertentu. Hasil ini digunakan untuk merencanakan inovasi pembelajaran, penggunaan media digital, dan penyesuaian strategi pedagogis yang lebih sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, mungkin itu penjelasan saya dari nomor 1 sampai nomor 3 tadi. Mungkin jikalau ada kesalahan dari saya mohon maaf, karena saya kurangnya juga untuk memahami supervisi ini, saya kurang memahami ya. Saya mohon maaf, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dari lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, dadah.